bulan dari sana jadi apa? Di mana mana? Enggak ada. Pasti nama poin B. Itu sudah enggak. Irsan Ramadan, Kristo Januar, Enggak lain, Muhammad Habban, Oke, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai pengertian, kemudian ciri-ciri dan struktur teks hikayat. Betul? Masih ingat pengertian, ciri-ciri dan struktur teks hikayat? Dibuka catatannya, kemarin mencatat toh? Ayo dilihat catatannya. Bisa kita ingat kembali apa itu teks hikayat? Jadi teks hikayat itu karya sastra berbentuk prosa, terlebih menggunakan bahasa Melayu karena berkembang di Melayu. Untuk struktur teks hikayat ada berapa? 5. Apa saja 5? Abstraksi, komunikasi, evaluasi, yakin ada resolusi. Ya, jadi yang keempat itu resolusi ya, bukan evaluasi. Jadi resolusi itu bagian penyelesaian masalah. Kalau di konflik itu masalahnya dimunculkan, di bagian resolusi itu masalahnya diselesaikan. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai unsur intrinsik dan nilai-nilai teks hikayat. Jadi dalam sebuah teks prosa atau teks cerita itu biasanya ada 2 unsur pembangun. Unsur pembangunnya itu ada ini 2 jenis unsur pembangun dalam teks cerita. Yang pertama itu ada unsur intrinsik, yang kedua yaitu unsur ekstrinsik. Ada yang bisa menjelaskan apa itu unsur intrinsik dan ekstrinsik? Oke, bisa menjelaskan? Mas Ayu, unsur intrinsik? Belum bisa. Oke. Jadi unsur intrinsik itu adalah unsur yang ada di dalam cerita. Boleh sambil dicatat. Jadi unsur di dalam cerita itu terbagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama itu ada tema. Tema di sini berarti gagasan atau ide pokok yang melandasi terciptanya suatu cerita. Dari dalam hal ini berkaitan dengan cerita dari teks hikayat. Yang ketiga itu ada alur atau plot. Alur itu menunjukkan jalannya cerita. Jadi kalau misal cerita itu dimulai dari seseorang itu lahir sejak kecil, kemudian dia tumbuh dewasa, kemudian beranjak ketua dan sampai meninggal, itu alurnya dijelaskan sebagai alur maju. Kenapa kok alur maju? Karena ceritanya itu berurutan, mulai dari tokohnya itu lahir sampai meninggal. Kemudian ada juga alur mundur. Alur mundur itu kebalikannya dari alur maju. Jadi diceritakan dari belakang lalu kembali ke depan. Jadi dari usia tua dulu kemudian dijelaskan ke usia muda. Kemudian itu ada alur campuran.
alur campuran itu berkaitan dengan alur maju dan alur mundur. Jadi keduanya digabungkan atau dikombinasikan. Yang keempat itu ada latar atau setting. Latar itu berkaitan dengan latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Kemudian yang kelima itu ada sudut pandang. Sudut pandang di sini berkaitan dengan bagaimana pengarang membawakan cerita atau menulis cerita. Jadi kalau misal pengarang itu menceritakan ceritanya dengan kata saya atau aku, kemudian seolah-olah pengarang itu adalah pelaku dalam cerita itu dinamakan sudut pandang orang pertama. Kalau misal menggunakan kata ganti dia atau ia atau langsung disebutkan namanya, itu merupakan kata ganti orang ketiga. Nah, untuk kata ganti orang ketiga ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, kata ganti orang ketiga terbatas, artinya penulis atau pencerita itu hanya mengetahui beberapa kisah dari tokohnya saja. Kalau sudut pandang orang ketiga sudah tahu, itu biasanya penulis mengetahui semuanya. Jadi tidak hanya satu tokoh saja yang diketahui, tapi beberapa tokoh yang ada di cerita tersebut. Kemudian yang keenam itu konflik yang pastinya harus ada dalam sebuah cerita. Konflik kemarin apa pengertiannya? Ada yang bisa menjelaskan? Ada lah di struktur teks hikayat konflik. Mbak Dinda? Konflik adalah munculnya suatu permasalahan dalam satu cerita. Iya, jadi konflik itu berkaitan dengan permasalahan yang muncul di dalam cerita. Terima kasih Mbak Dinda. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, Ada yang belum paham mungkin dari 6 ini? Sudah ya? Dan yang terakhir atau yang nomor 9 itu ada amanat. Di semua cerita, entah itu hikayat, cerpen atau novel, itu pasti ada amanatnya. Amanat di sini berkaitan dengan pesan atau nilai-nilai moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Nah, untuk amanat itu biasanya ada penulis yang secara langsung menuliskan pesan yang ingin disampaikan, tapi ada juga yang tidak secara langsung dituliskan. Kalau tidak secara langsung dituliskan, kira-kira bagaimana cara kita mengetahui amanatnya itu apa? Ada yang tahu? Mas Toti? Cara mengetahui amanat kalau tidak dituliskan secara langsung? Mendalami isi cerita. Oke, boleh. Jadi dengan mendalami isi cerita atau kita memahami isi cerita ya, dengan membaca dan memahami isi cerita itu kita bisa tahu amanat atau pesan apa yang ingin disampaikan penulis. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak kita lanjut ke nilai-nilai. Jadi di teks hikayat itu ada 4 nilai umum yang sering ada. Jadi nilai yang pertama itu nilai keagamaan. Jadi teks hikayat itu biasanya selain memuat cerita yang menghibur, itu sering disisipkan nilai-nilai seperti nilai keagamaan, nilai sosial, nilai moral, dan nilai budaya. Nilai moral ada yang bisa menjelaskan? Ya, nilai moral, Mas Gulam. Nilai moral berkaitan dengan akhlak. Berkaitan dengan akhlak. Jadi nilai moral itu memang berkaitan dengan akhlak atau perilaku. Jadi bagaimana kita bersosialisasi dengan orang lain atau sikap kita terhadap orang lain itu mengenai nilai moral. Kalau nilai agama tentu saja sudah tahu ya, berkaitan dengan agama, ketakwaan kepada Tuhan dan yang lainnya. Kemudian nilai budaya itu berkaitan dengan kebudayaan. Jadi misal ada tradisi atau sesuatu yang dilestarikan dari zaman dulu sampai sekarang. Untuk nilai sosial yaitu berhubungan dengan interaksi di masyarakat.
Jadi biasanya keempat nilai ini sering muncul dalam tes hikayat. Sampai sini yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, saya berikan penugasannya. Tugasnya juga kerjakan daring melalui aplikasi Quizzes, atau kalau tidak punya tinggal diklik linknya nanti masuk ke Google Chrome. Setelah masuk, teman-teman isi nama sesuai nama aslinya, jangan buat-buat, karena nanti kalau nggak sesuai nama aslinya nilai kalian nggak bakal masuk. Kalau sudah ngisi nama, nanti langsung diklik mulai, kemudian langsung dikerjakan. Soalnya 20 pilihan ganda. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Kalau masih bingung mengenai materinya, boleh. Mas Tio, kamu dari mana? Udah mulai mengerjakan. Ini coba. Langsung agama Kita pertama mau oleh biro untuk yang rapi. Kemudian dari materi yang sudah saya terangkan, ada yang ingin ditanyakan? Kalau begitu unsur intrinsik tadi ada apa saja? Ada dua. Ada dua itu apa Pak? oh ini beda Yang dua itu unsur pembangunnya, yaitu unsur intrinsik atau unsur yang ada di luar, yang ada di dalam, dan unsur ekstrinsik itu yang ada di luar. Unsur intrinsik tadi ada apa saja? Tema, latar tokoh, apalagi moral itu apa? Unsur intrinsik atau apa? Ayo yang tahu moral itu apa? Moral itu Masuk dalam ekstrinsik. Perilaku. Kok ekstrinsik? Perilaku. Dalam bisa. Ya, plot itu termasuk dalam unsur ekstrinsiknya. Jadi bisa dipahami ya. Oke, yang belum mencatat boleh minta temennya pinjam bukunya untuk dicatat. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai kaidah kebahasaan dan hikayat. Sampai sini bisa dipahami? Itu kita salah satu siapkan. Belum dalam pembelajaran, maka